Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Portofolio Saham. Sebelum masuk pada materi presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Rehan Algifari bersama 3 rekan saya, yaitu Revi Sanfajri, Riko Besti, dan Robi Putra Neva. Dalam pokok bahasan kali ini, pada strategi dalam investasi saham terdiri dari dua, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pasif. Yang pertama, dalam konsep pasar efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Saya ulangi, tidak ada satupun investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi 1. Strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi. Yang kedua, strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi beli dan simpan. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Yang kedua, strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi mengikuti indeks. Strategi mengikuti indeks ini dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen, reksadana, atau dana pensiun oleh investor. Yang kedua, dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi. Kepada Robi dipersilakan. Baik, selanjutnya strategi aktif. Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. 3 strategi yang biasanya dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu 1. Pemilihan saham, 2. Rotasi sektor, 3. Strategi momentum harga. Yang pertama, pemilihan saham. Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham-saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa datang. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar atau undervalued dan menjual saham-saham yang dinilai intrinsiknya di bawah harga pasar, yaitu overbought. Selanjutnya, rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di luar negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan 2 cara. Yang A, melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. B, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Kepada Riko dipersilakan. Dan Brown pada tahun 1997 mengkategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5, yaitu yang pertama,
saham-saham sektor finansial atau Financial Stock Exchange. Yang kedua, saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama atau Consumer Durable Exchange. Yang ketiga, saham-saham sektor barang modal atau Capital Goods Exchange. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar atau Basic Industries Exchange. Yang kelima, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. 5. Yaitu Customer Staple Exchange. Yang mana dalam strategi ini, investor memilih saham sektor tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Dan pada gambar di bawah ini terdapat contoh dari strategi rotasi sektor sebagai antisipasi siklus bisnis. Yang ketiga, strategi momentum harga, di mana strategi ini berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu, harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Yang mana dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Dan berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat, diantaranya yang pertama, membuat peta atau chart pergerakan harga saham. Yang kedua, menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli atau menjual saham. Baiklah, dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, investor yang memilih strategi aktif, mereka akan secara aktif melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Yang kedua, investor yang memilih strategi pasif akan cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya akan mengikuti indeks pasar. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.